kita atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, sebetulnya untuk saat ini Bapak Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur yang hadir, namun karena ada kesibukan, beliau mohon maaf Bu Sinta belum bisa hadir di acara yang cukup luar biasa ini. Perkenalkan juga ada rekan kami di sebelah, ada Pak Darmawan yang juga peneliti di bidang perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Jadi di acara yang luar biasa ini yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Gresik, khususnya bidang Litbang Bapeda Kabupaten Gresik. Acara-acara seperti ini sebetulnya sangat, menurut kami, sangat dapat mengungkit inovasi dari baik itu perguruan tinggi, dari masyarakat maupun dari teman-teman atau adik-adik di sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Dan yang luar biasa sekali, pada tahun 2021 ini kami Balitbang Provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan Inovasi Teknologi Award atau Innotech Award, yang mana dalam hal ini Kabupaten Gresik memperoleh 3 nominasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu ini. Jadi ada penghemat BBM, ada persemaian dengan sistem kios yang kebetulan kami juga mendampingi tim juri ke lokasi. Terus satu lagi Gresik, jadi Gresik atau inovasi berkaitan dengan logistik. Jadi luar biasa. Ini adik-adik saya tadi sudah keliling melihat-lihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh adik-adik, baik itu dari SMK maupun dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gresik. Ini luar biasa sekali, luar biasa. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2020 itu kemarin, inovasi atau yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan, adik-adik. Jadi sebetulnya inovasi itu berpengaruh juga pada daya saing daerah atau daya saing. Kenapa sampai berpengaruh pada daya bangsa? Karena hal itu akan mempengaruhi berkaitan juga dengan kesejahteraan dan perekonomian suatu bangsa atau daerah. Jadi pada tahun 2020 kemarin, kita Indonesia mengalami penurunan peringkat sekitar 8 poin dari peringkat 40 dunia menurun menjadi peringkat 32. Dan semoga di tahun ini atau tahun depan, kalau kita melihat begitu banyak inovasi teknologi yang dilakukan adik-adik dan masyarakat yang ada di Gresik dan Jawa Timur khususnya, semoga peringkat daya saing global maupun daya saing daerah kita semakin meninggi atau meningkat. Jadi bagaimana kita ketahui, maju tidaknya suatu bangsa itu tergantung dari inovasinya. Dan para milenial itulah yang sangat-sangat nantinya memegang peran penting untuk peningkatan inovasi yang berkaitan dengan daya saing di daerah maupun nasional
maupun global. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap berinovasi, berkreasi, seperti yang kemarin satu nominasi dari SMK Muhammadiyah Gresik yang telah merebut Innotek Award Provinsi Jawa Timur. Jadi sebetulnya kemarin itu ada penganugerahan dari Bu Gubernur langsung, tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, nanti Ibu tanggal 29 November akan kami undang untuk penyerahannya di Surabaya. Jadi sebetulnya inovasi itu tidak perlu yang rumit sebetulnya, tidak perlu yang susah atau sulit. Mulailah inovasi itu dari hal-hal yang kecil. Karena apa? Sebetulnya untuk berinovasi itu harus bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat atau oleh adoptor. Makanya jika saya melihat tadi pameran yang diadakan di acara ini sangat luar biasa sekali dari beberapa SMK. Jadi Gresik ini sebetulnya luar biasa. Jadi semoga nanti tahun 2022 itu untuk indeks daya saing daerah mungkin semua bisa dimasukkan itu, sehingga indeks daya saing daerah di Kabupaten Gresik ini bisa meningkat. Karena memang kemarin masih dalam posisi sedang Ibu, jadi mungkin karena pandemi dan segala macam. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya akan meningkat. Karena saya yakin dan percaya dengan melihat pameran yang luar biasa ini, dan saya memang sering mendengar kalau di sekolah-sekolah, terutama di Kabupaten Gresik ini sering memperoleh juara atau menang dalam suatu kompetisi, baik itu berupa inovasi, teknologi maupun yang bidang-bidang yang lain. Jadi ini sebetulnya paparan saya ini sebetulnya itu Ibu, jadi banyak tentang regulasi. Jadi mungkin karena ini adik-adik kita ngomong santai aja Ibu ya. Jadi iya siap Bu. Nggih. Jadi mungkin tetap semangat. Jadi kami di Balitbang sebagai peneliti juga dituntut untuk sebetulnya terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk kemajuan bangsa. Jadi di tempat kami Balitbang itu ada sekitar 21 orang peneliti dari berbagai bidang. Kalau saya sendiri di bidang kebijakan publik, dan teman Pak Darmawan ini di bidang perikanan. Jadi perikanan, iya. Dan Gresik ini kalau saya lihat juga sebetulnya mempunyai banyak unggulan yang harus mungkin adik-adik nanti ke depan perlu berpikir kreatif untuk menjadikan produk-produk unggulan itu lebih mempunyai nilai tambah, sehingga akan menambah tingkat daya saing daerah Kabupaten Gresik. Saya tadi ngomong-ngomong dengan teman tentang potensi yang ada di Bawean. Jadi sebetulnya Pulau Bawean itu sangat agak dalam masalah transportasi agak susah, tapi terdapat suatu produk unggulan di Kabupaten Gresik atau di Bawean khususnya, yaitu gula aren Ibu ya. Jadi gula aren itu sekarang sudah mulai masuk di pasar-pasar luar Gresik, bahkan di Surabaya, di Jakarta dengan berbagai kemasan yang lebih baik.
Dan itu pun nanti ke depan akan lebih bisa meningkat. Sebetulnya banyak sekali dari sisi makanan yang cukup terkenal di Surabaya itu dari Gresik. Ada nasi kerawu, ada legen, itu luar biasa di Surabaya itu. Cuman memang sekarang kayak legen. Kenapa tidak dikemas atau diletakkan atau ditaruh dalam satu botol atau yang cukup menarik sehingga dapat masuk ke supermarket. Karena memang hal-hal seperti itu memang perlu kreativitas dari kita semua. Di Surabaya itu ada penjual legen di beberapa tempat. Itu orang pada ngantri di situ. Tapi kalau kita masuk dalam supermarket, itu belum ada gitu. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama dari hal-hal yang cukup sederhana sehingga bisa menjadikan atau berinovasi sehingga produk itu akan lebih bernilai. Selain itu, nasi kerawu. Nasi kerawu itu di Surabaya luar biasa itu. Pagi itu orang sudah banyak yang cari nasi kerawu. Cuman sementara ini kemasan nasi kerawu itu hanya dibungkus dengan daun. Nah, itu perlu juga kreativitas atau inovasi dari adik-adik semua atau teman-teman semua sehingga nasi kerawu itu lebih menarik, nasi kerawu itu lebih tahan lama. Gimana caranya? Itu yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Yang kedua, kalau kita ngomong tentang kegiatan yang ada di Balitbank, kami di peneliti terutama ada beberapa inovasi yang telah kami lakukan, terutama kalau di bidangnya Pak Darmawan ini ada kebetulan beliau ahli di bidang perikanan, Bu Dita, dan kemarin dari hasil risetnya tentang ternak lele, budidaya lele yang bukan hanya budidaya aja tapi memberikan sentuhan inovasi terhadap pakan mandiri lele itu sendiri. Dari segi formula, dari segi kandungan gizinya hampir sama dengan pakan pabrikan. Hampir sama, walaupun tidak bisa melebihi. Tapi itu tetap terus dikembangkan dari pakan mandiri lele yang tahun ini juga telah direplikasi oleh Balitbangda Kabupaten Malang yang kemarin juga telah dipanen perdana oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang juga. Dari pengembangan pakan mandiri lele itu semoga ke depan dari segi formulanya, dari segi kebutuhan vitamin, kalori dan nutrisi yang dibutuhkan lele itu bisa menyamai yang produk-produk dari pakan pabrikan, Ibu. Jadi mungkin Pak Darmawan sedikit bisa menceritakan Ibu tentang pakan mandiri lele. Monggo Pak Darmawan. Izin lepas masker ini agak sedikit gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang ini, sudah ngantuk belum? Ya, syukurlah. Saya hanya sedikit nambahi dari Pak Irwantoro itu. Apa sih itu inovasi sebenarnya? Apa bedanya inovasi dan kreativitas? Kreativitas kita untuk menciptakan sesuatu, tapi kalau belum bisa dimanfaatkan kepada masyarakat secara luas, itu kan hanya lingkup sekali lagi di lingkup ya terbatas lah. Itu hanya sekedar kreativitas. Tapi kalau itu dikembangkan yang bisa berguna untuk masyarakat lebih luas, itu inovasi yang baru. Inovasi seperti yang dikatakan Pak Irwan, tidak harus sulit.
sederhana aja. Adik-adik pasti punya pemikiran, apa sih, apa yang biasa kita temukan, masalah-masalah yang ada di lingkungan kita ya. Biar kita lebih mudah dalam menghadapi itu apa? Misalkan salah satunya apa ya? Ya inilah, kalau kita misalkan kita ingin ngisi air di bak, selama ini kita pakai harus nimba di sumur atau apa. Apa yang bisa kita perbuat untuk mempermudah itu? Tapi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Simple, pakai apa. Itu inovasi, sudah masuk inovasi. Mohon izin Bu, mungkin memang kami selama ini dari Balitbank Provinsi berusaha lah untuk istilahnya mendorong inovasi itu dengan cara beberapa kegiatan kami, Innotech Award salah satunya. Tapi kalau saya melihat beberapa inovasi yang ada di adik-adik ini, kami merasa masih kurang ternyata ya Bu ya. Beberapa kami itu ternyata masih harus banyak yang bisa kami tampung untuk gimana. Saya yakin teman adik-adik ini walaupun saya peneliti perikanan ya, tapi bukan harus saya konsen tetap di perikanan kan. Ya, harus peri kiri juga ya. Mohon maaf, ini hanya sekedar joke saja. Tapi paling enggak ya, walaupun saya konsen di perikanan bukan berarti ya udah saya konsen di perikanan. Paling enggak bagaimana sih ke depannya bangsa ini? Paling enggak melihat daerah sekitar kita aja lah. Tidak harus tinggi dulu melihat Indonesia secara luas. Tapi daerah sekitar kita aja. Apa yang bisa kita perbuat? Kita tidak harus jadi peneliti untuk bisa mengembangkan seperti itu. Tapi tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia, putra daerah yang memang ingin mengembangkan daerah itu. Kita nggak ingin dong, misalkan kita tinggal di daerah suatu desa apa misalkan. Kita nggak ingin lah kondisi desa akan tetap seperti gini-gini aja. Jalan mungkin masih berbatu atau apa di daerah gunung. Tapi paling enggak, gimana sih masyarakat di sekitar kita punya nilai lebih. Orang bisa tahu desa kita, orang bisa kenal desa kita. Saya yakin dari adik-adik ini, kita tidak melihat dari strata pendidikan atau apa, tapi kemauan deh. Apakah peneliti ini berdasarkan hanya udah kamu jadi peneliti? Enggak. Dari kemauan kita. Kalaupun saat ini saya jadi peneliti, kalau saya tidak punya kemauan untuk meneliti juga percuma. Apa manfaat yang bisa kita berikan? Walaupun kita peneliti-peneliti lingkup provinsi, bukan berarti kita hanya memikirkan sebuah lingkup yang besar saja. Tapi mulai permasalahan kita ambil itu dari daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Melihat dengan kondisi saat ini, saya yakin atau mungkin saya merasa kalah ini dengan adik-adik ini. Lebih hebat mereka ternyata. Ya sih intinya gini lah. Apa sih fungsi inovasi buat kita itu? Ya kembali lagi selain untuk meningkatkan daya saing yang seperti disebutkan Mas Irwan, tapi paling tidak untuk diri kita sendiri itu bukan hanya membuktikan diri kita, bukan, tapi untuk membantu orang lain. Inti kita belajar mulai dari kecil itu untuk apa? Hanya untuk sebuah ijazah. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir yang penting saya dapat kerja, dapat penghasilan. Iya memang, penghasilan memang utama. Tapi kreativitas kita, sebenarnya kalau kita berpikir, apa yang bisa kita hasilkan, itu maka penghasilan itu akan mengikuti.
Jangan langsung berpikir saya harus mendapatkan hasil yang banyak. Jangan dulu deh. Kita berusaha, sama aja kita menyimpan sesuatu untuk bisa meledak. Kapan itu? Ya gitu, usaha itu yang harus kita tegarkan. Kalau selama ini ya penelitian yang saya lakukan mungkin tidak banyak sebetulnya. Hanya ya beberapa hal yang kami berupaya agar memudahkan dan bisa mengurangi resiko lah dari setiap usaha apa yang kita lakukan. Tapi saya mohon adik-adik ini sebagai penerus dari kami. Tidak harus juga sebagai tapi tetaplah semangat untuk menciptakan sesuatu yang lebih wow. Jangan berpikir, oh ini sudah dilakukan di SMA ini. Apakah yang sudah dilakukan di tempat lain itu cocok dengan di tempat kita? Belum tentu deh. Ada pengembangan dari inovasi itu terus lakukan. Jangan berpikir, oh ini sudah dilakukan. Jangan. Tapi upaya, kemauan dari adik-adik sendiri untuk bisa, saya harus berbuat ini. Saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Itu yang terpenting saya rasa. Ya mungkin sedikit itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Irwantoro dan Pak Darmawan atas pencerahannya ya dan semangatnya untuk adik-adik dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi mulai dari dini. Ya. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya, monggo silakan. Nanti yang bertanya dapat hadiah ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi di Indonesia itu ada beberapa kali event wadah untuk inovasi dan kreativitas kalian. Di tingkat provinsi juga banyak sekali, yang terutama ini Innotech Award. Ini sangat bergengsi ya. Jadi untuk persiapan tahun depan, gali semua potensi ide-ide kreativitas adik-adik dan teman-teman semua, kita ikut ajang, kita ikuti semua, ya. Nanti akan diumumkan di webnya kabupaten dan nanti juga dari provinsi, bapak-bapak ini akan senang sekali untuk membantu kita supaya adik-adik ini bisa lebih menjadi kreativitas, menggali kreativitas adik-adik semua, ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah jelas semua, ini dapat hadiah ini ya. Sudah jelas? Loh, mesti malu Pak. Kalau tanya itu malu ya. Nih. Yang jelas kami dari pemerintah Kabupaten Gresik, kami dari Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik, sangat menunggu ide-ide kreativitas dan inovasi dari seluruh warga Gresik. Terutama harapan terbesar kami, terbesar bangsa ini adalah dari para pelajar ya. Jadi sehingga nanti akan menjadi insan-insan yang kreativitas dan meningkatkan daya saing Kabupaten Gresik di mata nasional, provinsi maupun dunia. Ya. Jadi jangan berhenti bermimpi ya, jangan berhenti bermimpi. Kami akan selalu membimbing adik-adik semua dan bapak-bapak dari Provinsi Jawa Timur. Saya terima kasih sekali atas kehadiran Pak Irwantoro dan Pak Darmawan di acara talkshow siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal, ini mungkin pertama kali ya pameran Ginovest ini di Kabupaten Gresik, Gresik Innovation dan Workshop dalam kolaborasi milenial Gresik Kreatif. Jadi kita sekarang mungkin generasi milenial, jadi adik-adik semua ini kami wadahi untuk senantiasa menciptakan dan tidak malas untuk menjadi peneliti. Kita akan banyak sekali lomba peneliti cilik ya, baik yang diadakan oleh dinas-dinas maupun oleh pemerintah pusat. Ya. Selamat datang kepada Bapak Dewan Komisi 3, monggo silakan Pak.
Monggo, monggo silakan Pak. Jadi ini mungkin langsung nyambung ya, karena bapak-bapak ini baru rawuh. Monggo sebentar. Monggo Bapak mungkin bisa langsung jadi perkenalkan adik-adik, jadi siang hari ini kita kedatangan bapak-bapak yang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau ini sangat peduli kepada kalian semua ya, nah yang sudah kreativitas dan inovasi. Monggo silakan Bapak, saya paringi kursi lagi. Siapa silakan monggo. Untuk sedikit memberikan pencerahan kepada adik-adik semua. Monggo silakan Pak. Monggo. Saya berdiri. Loh, Pak Darmawan gantian. Monggo, monggo, Pak. Monggo Pak Hamdi dan Pak Asroin, silakan Pak. Ini. Monggo. Ini enggak kurang terang. Kayak kurang. Monggo. Dari casel ini. Di kampus mana? Mahasiswa mana? SMA ya? Oh, bukan mahasiswa ya? Sumber dari mana? Oh, iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Yang terhormat Bapak Irwanto dari Bang Litbangda, ya, Jawa Timur. Yang kami hormati rekan kami Pak Hamdi dari Komisi 3, yang kami hormati Budian dari Bapeda, dan juga yang sangat kami hormati adik-adik sekalian. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat yang besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menghidupkan inovasi atau kreativitas di era milenial oleh warga masyarakat Gresik. Semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat buat kita semuanya. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, adik-adik sekalian, mohon maaf agak terlambat karena ini tadi barusan ada kegiatan bersama Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, seluruh anggota Dewan, dan juga komunitas wartawan Gresik di Gresmol barusan selesai dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik di masa pandemi. Barusan selesai, maka saya mohon maaf agak terlambat. Adik-adik sekalian sangat kami hormati, kegiatan pada siang hari ini adalah dalam rangka kita semua perlu menghidupkan
inovasi atau kreativitas dalam era milenial atau perkembangan teknologi yang sudah ada. Adik-adik sekalian, kita semua ini tidak bisa menolak, suka tidak suka, berhasil atau tidak berhasil, maka kita semua pemerintah bersama warga masyarakat, dan dalam hal ini diwakili oleh adik-adik seusia sampean ini semua adalah dituntut untuk membuat atau selalu membuat inovasi-inovasi yang baru, selalu membuat kreativitas-kreativitas yang baru dalam rangka membuat sebuah kegiatan usaha maupun mengikuti seluruh program pemerintahan di Kabupaten Gresik ini dengan berbagai problema yang ada. Sekali lagi dengan berbagai problema yang ada. Tuntutan-tuntutan itu adalah suatu keharusan, karena kalau kita tidak mengikuti itu, adik-adik sekalian, maka kita akan tertinggal. Maka kita akan tertinggal oleh zaman, maka kita akan tertindas oleh suatu keadaan. Maka dari itu kita semua dituntut untuk selalu membuat inovasi yang berbasis teknologi. Adik-adik sekalian, sangat kami banggakan, beberapa inovasi yang berbasis teknologi sekarang ini sudah perlu dan wajib dilakukan oleh adik-adik seusia sampean semua ini. Baik itu mulai dari anak-anak SMP, bahkan SD, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bahwa kegiatan berusaha atau inovasi yang berbasis ekonomi bisa dilakukan adik-adik sekalian di era digitalisasi pada saat ini. Tidak harus bekerja itu secara fisik keluar rumah, tidak harus mendapatkan uang itu bekerja keluar rumah, tetapi jika kita menjadi warga, jika kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, terutama terkait dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, maka sudah bisa di rumah, di sela-sela waktu yang nganggur, bisa mendapatkan nilai ekonomis, tidak harus bekerja keluar rumah. Dengan baik itu berdagang melalui online dan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, maupun belanja-belanja yang tidak harus keluar rumah. Di dalam rumah atau di tempat kantor-kantor sudah bisa melaksanakan sebuah kegiatan usaha dengan menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi yang sudah ada. Baik itu belanja maupun berdagang maupun memproduksi salah satu produk yang bisa diproduk di rumah dan bisa dijual melalui aplikasi terhadap sistem pemasarannya. Kemudian penjualannya pun juga bisa dilakukan secara online. Hal ini adik-adik sekalian sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda, sudah banyak dilakukan oleh anak-anak milenial. Maka di Kabupaten Gresik ini jangan sampai tertinggal untuk mencari solusi begitu sulitnya mencari pekerjaan. Untuk mencari solusi begitu sulitnya mencari ruang pekerjaan. Maka kita semua dituntut untuk bisa berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi yang sudah ada. Dan adik-adik sekalian, jika di dalam melaksanakan itu punya atau ada kesulitan-kesulitan, maka adik-adik sekalian bisa meminta atau mengajukan bantuan keuangan terhadap pemerintah
baik itu langsung ke pemerintah dalam hal ini Disperindak, maupun bisa mengusulkan kepada dewan-dewan yang ada atau DPRD yang ada di wilayah dapil adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian sangat kami hormati. Sekali lagi saya tekankan pada kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka menumbuh kembangkan, mensupport atau memberi semangat pada adik-adik sekalian untuk selalu berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah ada pada saat ini. Adik-adik sekalian sangat kami hormati. Mungkin coba kita lebih banyak nanti pada sesi selanjutnya bisa langsung tanya jawab terkait dengan tema pada hari ini, termasuk juga nanti bisa tanya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan dari adik-adik sekalian atau bahkan masukan untuk kami semua. Dan juga nanti juga bisa dijabarkan lebih jelas lagi oleh Bapak narasumber kita dari Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu sedikit prolog dari kami adik-adik sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat. Luar biasa. Langsung saja prolog saya mengikuti yang di depan tadi. Adik-adik, kalian ini adalah penerus perjuangan bangsa, penerus perjuangan kami yang sudah tua-tua. Kalau kalian tidak berkreatif sekarang, mau kapan lagi? Benar bukan? Iya, harus. Makanya tumbuh kembangkan kreativitas, semangat untuk maju. Setuju? Luar biasa. Jadi kita generasi yang mendahului kalian ini nantinya akan dilanjutkan oleh kalian semuanya. Oleh karena itu perlu dipersiapkan apa? Perlu disiapkan pertama ilmu. Kalau jenengan semuanya berilmu, saya yakin dunia akan dikuasai semuanya. Setuju? Luar biasa. Maka itu jangan patah semangat karena kalian semua nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sepakat? Nah, adik-adik, kalau saya meskipun sudah berumur, tapi saya tidak mau dikatakan sudah tua, tidak mau. Kenapa? Karena kita masih tetap berinovasi untuk maju. Apalagi kalian-kalian yang masih usia belasan ini. Tidak ada kata terlambat kalau kita harus maju. Nah, modalnya apa? Modalnya harus ada keberanian dan juga didukung oleh ilmu. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Gresik harus punya terobosan dan kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Baik dengan DPR-nya, kami yang ada di DPR, dan juga dengan pihak-pihak swasta. Karena apa? Karena kompetisi kehidupan ke depan tidak semakin mudah, tapi akan semakin sulit. Tapi semuanya itu bisa kita jawab dengan apa? Dengan keberanian, dengan kesungguhan, dan dengan totalitas untuk kita maju. Setuju? Setuju. Oleh karena itu, jangan patah semangat, tetap gelorakan untuk belajar, untuk berkreativitas, menjadi yang terbaik di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali semangatnya Pak Hamdi dan Pak Asroin tadi. Banyak sekali yang bisa kita ambil tadi, diantaranya Pak Asroin menyampaikan akan membuka seluas-luasnya inovasi-inovasi kalian. Bahkan nanti misalnya ada yang kesulitan dana, silakan nanti bisa disampaikan ke kita ya Pak Asroin ya. Akan kita carikan jalan keluar untuk mendanai penelitian-penelitian kalian-kalian semua. Rekan-rekan adik-adik, tadi Pak Hamdi juga menyampaikan bahwa semangat itu paling penting ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat kalau ingin maju ya. Jadi mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Bapak, dan dari Bapak Bapelit Bangda ini sangat bangga sekali. Jadi akan kreativitas kalian ini yang untuk ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi begitu ya. Mungkin ini sudah semakin siang, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada bapak-bapak di depan sini. Dan saya terima kasih sekali, mungkin karena di Gresik ini perikanan ya, maritim ya, daerah yang minapolitan, banyak peneliti dari Bapelit Bangda yang akan membimbing adik-adik semua. Jadi kalau ada kesulitan atau ada mungkin ada yang ingin ditanyakan, kantor kami terbuka di Bapeda Kabupaten Gresik, silahkan ditanyakan, akan kami bantu. Ya nanti kita akan berkonsultasi dengan Bapelit Bangda Provinsi Jawa Timur, dan juga akan dibantu oleh bapak-bapak kita yang terhormat dari DPRD Kabupaten Gresik. Ya terima kasih sekali Bapak dan adik-adik sekalian semua yang hadir di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada hadiah loh ya, nggak ada mau pertanyaan. Ya nanti hadiahnya dibagi ya. Nih, karena waktu sudah siang, saya dari Bapeda Kabupaten Gresik menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua yang ikut Ginovest 2021 ini. Semoga di tahun depan kalian-kalian semua ini sudah dengan penelitian yang baru, dengan inovasi yang baru, dengan kreativitas yang baru untuk memajukan Kabupaten Gresik. Dan saya terima kasih yang tidak berhingga atas kehadiran bapak-bapak dari Bapak Bapelit Bangda Provinsi Jawa Timur, Pak Darmawan dan Pak Irwantoro, kemudian bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik yang barusan juga ada acara menyempatkan diri untuk hadir untuk menyapa kalian semua. Ya demikian. Mungkin ada salah-salah dari saya mohon maaf. Salam semangat ya, semangat inovasi, semangat kreativitas. Kami tunggu kreativitas adik-adik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto? Oh, mau foto, Pak? Boleh ya? Boleh ya foto? Di mana fotonya? Di sebelah sini. Boleh. Ayo. Ini. Pak Darmawan, monggo, adik-adik mau foto, Pak. Ayo foto, ayo. Ayo adik-adik mau foto, Pak.